Ya, kali ini kita akan mencoba 120 Hz dari Poco X3. Kali ini saya beli yang grey, yang 664. Kita akan mengetes seberapa cepatnya sih 120 Hz itu di sini. Kemarin kan sudah diceritain kalau Poco X3 ini tuh pakainya adaptive refresh rate, yaitu dynamic switch. Nah, kita coba di sini. Pertama kita aktifkan dulu. Refresh rate-nya. Nah, di sini udah aktif ya, tapi aku aktifin di 60 dulu biar percaya semua, biar videonya valid. Terus untuk menampilkan FPS yang ada di atas ini, aku pakai yang namanya Game Booster. Game Booster ini aplikasinya bisa kalian download gratis di Play Store. Cuma ada iklan kalau kalian nggak bayar. Nah, di sini kalian tinggal pilih yang ada di sini aja, terus kalian pilih yang FPS monitor, diklik aja. Nah, cuma kalau diklik akan ada unlock for free. Klik aja, nanti kalian dipaksa lihat iklan Shopee. Nah, ini kalian dipaksa nonton iklannya Shopee sampai harus selesai ya, baru bisa dibuka. Nah, tapi saya nggak merasa keberatan karena iklannya Shopee. Tahu sendiri lah, joget-joget asik. Ini udah aktif. Nah, di sini kalian udah lihat ya, di kanan atas itu. Di kanan atas itu udah ada FPS-nya. Dan di sini tertulis masih 60 frame per second ya, naik turun 59, 60, 59, 60. Nah, jadi ini tampilan 50 frame rate, 60 refresh rate. Nah, sekarang kita aktifkan yang 120. Masih kagok nih pakai MIUI ini. Tampilan kita pilih yang 120. Nah, ini udah jadi 120, kelihatan di sini 80 90 naik turun. Kita kembali ke menu utama, langsung dia naik ke 120 Hz. Nah, waktu kita scroll di sini udah kelihatan sih bedanya sih. Kalau di kamera ini kelihatan nggak ya? Jadi ini kalau kalian di home, di bagian menu-menu ini jalan 120 Hz. Cuma kalau kalian diemin aja, dia turun ke 60 FPS untuk hemat daya ya. Waktu kita gerakin lagi, dia akan naik ke 120 lagi nih, lihat ya. Nah, dia langsung pindah ke 120 Hz ini untuk menghemat baterai. Nah, pertama kita coba untuk lihat foto. Nah, kemarin kan katanya Ko Alvin kan untuk lihat foto dia cuma 50 refresh rate-nya ya, 50 aja ya. Cuma kalau ini kok masih 120 ya. Mungkin kalau didiemin kayak tadi dia akan balik ke 60 fps. Cuma untuk waktu kita slide ke kanan kirinya fotonya dia akan tetap manteng di 120. Nah, ini dia balik ke 60 fps refresh rate-nya. Kalau kita slide dia naik lagi ke 120. Jadi ngasih efek smooth waktu kita slide foto yang mau kita pilih. Nah, cuma kalau kita lihat biasa aja gini, dia akan masuk ke 60 refresh rate lagi. Coba kalau misalkan video ya. Nah, di video waktu kita ngeplay video ini dia akan langsung jalan ke 60 fps aja, 60 refresh rate aja. Soalnya emang kalau kalian mau menikmatin refresh rate 120 ini dengan maksimal, kalian harus cari video yang FPS-nya itu 120. Jadi 120 refresh rate itu artinya dia bisa menampilkan 120 gambar dalam waktu 1 detik. Nah, sedangkan videonya itu dia cuma berapa ini? Nggak ada rinciannya. Dia cuma syutingnya aja cuma pakai 30 fps waktu ini.
Dan ada juga mode yang Full HD 60 fps juga, tapi nggak ada kan yang 120. Nah, jadi di sini adaptive refresh rate-nya bekerja banget, baik sekali untuk menghemat baterai dan efisien. Ini kita masuk kembali ke halaman ini. Terus sekarang kita coba masuk game yang pertama, Mobile Legends dulu aja. Mana nih Mobile Legends? Nah, ini efek game boosternya itu. Terus kita jadi lihat iklan lagi nih. Enggak iklan. Nah, di sini masih 50 frame per second. Nah, dia drop ke 30 fps ya. Karena belum masuk in game. Nah, waktu kita masuk ke menu ini masih 30 fps. Kita sentuh langsung dia masuk ke 120 fps. Di sini masih 120 fps, mak kok rada nge-lag gini ya. Kita ambilin dulu. Kok nge-lag banget ya? Padahal kemarin lancar. Oh, aku belum masuk ke settingan tinggi. Kalau kalian pakai 120 fps, kalian langsung aja pilih ke tinggi ya atau HFR, tapi langsung enaknya tinggi aja. Nah. Yep. Nah, ini nih. Nah, jadi kalian harus pakai settingan yang tinggi juga biar kompak ya antara game penyedia FPS-nya dan refresh rate-nya. Nah, coba nih kita masuk ke versus AI. Grafik simple. Nah, di sini pokoknya selama kalian nggak nyentuh gamenya, selama gamenya juga nggak jalan, dia tuh akan turun refresh rate-nya ke angka 30 fps atau 60 fps gitulah. Aduh, lama banget, praktik aja deh. Kok gede banget ya tulisannya ya. Oh alah, masih download ini. Download apa lagi, ya ampun. Oke lah, kita ganti ke Genshin Impact aja. Nah, ini dia di 120, 60, 80, 80, 60. Ya, ini naik turun nih FPS-nya nih. Ini gamenya booming banget ya. Tapi emang bagus sih. Di sini dia waktu masih tulisan Genshin ini dia 50 fps. Dan ini dia masih 30 fps loh waktu game kayak gini loh. Ini menunjukkan emang kayak gini aja udah bagus kalau 30 fps. Kita masuk gamenya. Nah, ketika aku sentuh layarnya ini langsung 120 refresh rate. Cuma aku mau nunjukin aja ya, sebetulnya kalau game kalian misalkan kayak Genshin Impact, kayak Mobile Legends, dia tuh cuma supportnya sampai ke 60 fps aja sebenarnya sampai saat ini ya. Bahkan kalau kalian lihat di settingannya Genshin Impact itu, kalian pilih yang tertinggi itu, dia cuma mendukung 60 fps. Memang layarnya akan tetap menampilkan 120 fps. Cuma gamenya bisa ngasihnya cuma 60 fps. Ini walaupun refresh rate sama fps beda, tapi aku sinkronkan aja ya omongannya kali ini ya. Jadi waktu aku sentuh-sentuh dia langsung naik 120 fps. Jadi dia mungkin pakai sensor kalau ada sensor sentuhan langsung masuk ke 120 fps. Nah, ini masih aku pakai settingan 30 fps, tapi di bagian layarnya, bagian game boosternya dia tetap nampilin 120 fps naik turun. Nah, waktu aku gerakin kameranya dia 120 fps. Cuma waktu aku diemin aja kayak gini, langsung dia turun ke 50 fps. Coba ya kita ganti grafiknya di mana ya? Di sini ya. Kita ganti settingan grafiknya ke, aduh susah banget. Nah, 60 fps. Nah, langsung dia masuk ke pemrosesan yang tergolong sangat tinggi dan memberatkan ya sebetulnya ya. Nah, ini adalah 60 fps dari Genshin Impact.
Nah, pokoknya waktu kalian mencet itu langsung aktif 120 refresh rate-nya ya. Cuma emang sebetulnya rada mubazir juga sih untuk game Genshin Impact, karena dia itu cuma bisa 60 fps. Jadi ini nggak optimal. Jadi kalau kalian main Genshin Impact atau main Mobile Legends yang emang notabene nggak mendukung lebih dari 60 fps, mending kalian balikin aja ini ke 60 fps aja. So, jadi kalian harus bener-bener cari game yang mendukung 120 fps. Nah, ini kayak begini nih tampilannya nih. Nah, coba ya kita tutup di 60 fps lagi, 60 refresh rate lagi, hemat baterai. Terus kita masuk ke game Genshin Impact. Nah, di sini bisa kalian lihat dia kembali ke 60 fps mentoknya ya, di settingan tertingginya ya. Sama aja jadinya emang rada mubazir ini kalau aku bilang. Jadi untuk kalian yang mau ngerasain 120 refresh rate-nya tuh benar-benar harus cari game yang mendukung 120 fps. Nah, sebetulnya aku mau ngasih statement kalau misalkan kita main game yang cuma 60 fps tapi kita ngaktifin refresh rate 120 Hz-nya itu bakal jadi mubazir, nggak ada guna gitu. Cuma waktu aku coba-coba, entah ini perasaanku aja atau gimana ya, waktu aku pakai 60 fps di settingan gamenya dan aku aktifin 120 Hz refresh rate-nya, ini tuh terasa lebih smooth dikit banget. Jadi aku lihat ini sampai ini beneran tambah smooth atau cuma perasaanku aja gitu. Nah, buat teman-teman yang udah pakai Poco X3 dan udah mencoba hal yang sama dengan aku, bisa tulis pengalamannya di komentar yang ada di bawah. Beneran nggak sih 120 refresh rate Hz ini tuh bener-bener membikin game yang hanya settingannya 60 fps per second jadi bisa lebih smooth? Komen di bawah ya, kita diskusi bareng. Jadi sekian aja videonya. Like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Ini dynamic switch-nya oke sih, adaptifnya beneran beres ya, sehat, maksimal, dan nggak kaleng-kaleng. Jadi dia beneran bisa ngatur refresh rate di saat yang tepat banget. Good job.